akan saya mulai. Bapak Ibu mohon izin sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang sangat saya hormati segenap Dewan Guru UPTD SD Negeri Bancaran 1 Bakaran, dan marilah kita bersama-sama pada hari ini, pagi yang cerah ini, melantunkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, inayah dan hidayahnya kita semua pada hari ini, terutama saya, dapat melaksanakan salah satu tugas dari calon guru penggerak yang mana nanti akan saya sampaikan sesuai dengan modul saya, yakni modul 1.4, dan ini merupakan aksi nyata. Sholawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari alam kebodohan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Bapak Ibu yang sangat saya hormati, di sini saya melaksanakan salah satu tugas guru penggerak, calon guru penggerak, yakni aksi nyata modul 1.4 yang bertemakan budaya positif. Apa itu budaya positif? Contoh-contohnya nanti saya akan jelaskan. Dan saya mohon perhatian, apabila nantinya ada tanggapan, ada pertanyaan, saya akan memberi waktu yang sebanyak-banyaknya untuk jenengan semua. Selanjutnya, ya. Apa itu budaya? Budaya positif. Positif itu baik ya Bapak Ibu ya. Positif itu baik. Budaya pengertiannya adalah watak atau karakter yang merupakan pencerminan dari siswa kita, kodrat yang mereka miliki dari lahir, yang mereka bawa dan bisa dijadikan budaya positif di sekolah. Selanjutnya, dan untuk apa kita berbudaya positif? Berbudaya positif di sini tujuannya adalah menumbuh kembangkan sikap bergotong royong, kemudian mampu melakukan kegiatan secara bersama-sama sehingga tercipta kolaborasi yang baik antar warga sekolah serta adanya rasa peduli satu sama lain. Oke, sampai di sini ada tanggapan Bapak Ibu? Bagaimana atau apa penerapan dari budaya positif tersebut di sekolah kita ini? Mungkin ada yang mau menanggapi, silakan. Belum ada. Kemudian kalau tidak ada, saya lanjutkan saja. Untuk budaya positif ini mempunyai tolak ukur. Yang pertama adalah teman sejawat mampu memahami makna budaya positif. Teman sejawat menerapkan budaya positif. Siswa memahami dan meyakini kesepakatan kelas. Siswa menerapkan budaya positif, siswa berubah karakternya dan identitas gagal menjadi identitas sukses. Saya kira di sini kita sudah sedikit demi sedikit bisa melaksanakan budaya positif di sekolah. Kemudian siswa kita di kelas-kelas, saya sudah meyakini sudah ada kesepakatan kelas yang dibuat oleh
yang dibuat oleh bersama siswa. Kesepakatan kelas yang tentunya kesepakatan kelas itu harus disepakati bersama, dijalani bersama. Waiting for connection. Sehingga dengan adanya kesepakatan kelas tadi, siswa yang pertamanya karakternya kurang bagus, bukan tidak bagus, kurang bagus, ada nakal-nakalnya itu sedikit ya. Nantinya diharapkan bisa menjadi anak yang berkarakter baik, berakhlak baik. Begitu. Kemudian lanjut. Nah, di sini agar sekolah kita ini menjadi sekolah yang berkarakter dan mempunyai budaya yang baik, budaya yang positif, tentunya dibutuhkan dukungan. Dari siapa? Yang pertama adalah dari siswa kita. Dalam pembuatan kesepakatan kelas, ini saya lihat di kelasnya Pak Ari sudah ada kesepakatan kelas. Siswa terlibat di dalamnya agar dalam pelaksanaannya murid tidak merasa terpaksa. Begitu ya Pak Ari ya? Apakah anak-anak sudah melaksanakan kesepakatan kelas dengan ikhlas, dengan senang hati, sehingga mereka itu tidak merasa dipaksa oleh Bapak Ari? Tidak kan? Tidak, alhamdulillah. Dan saya lihat di kelas 3 itu lumayan sudah mulai bersih. Anak-anak mulai sadar. Dan itu dinamakan karakter Bapak. Jadi tidak usah disuruh. Ketika mereka sudah mampu melakukan sendiri tanpa disuruh, itu adalah karakter budaya yang sudah membudaya dengan baik di kelas Bapak. Itu contohnya. Kerjasama dengan orang tua tentang kesepakatan kelas dan proses penerapan budaya positif ketika di rumah. Ini juga perlu, karena lingkungan pertama bagi anak-anak kita itu adalah di rumah. Pendidikan pertama bagi anak-anak kita adalah di rumah. Jadi tidak bisa kalau orang tua itu menitipkan sepenuhnya ke sekolah. Di sekolah hanya sampai dari jam 7 sampai jam 12 saja. Dukungan karakter atau budaya yang baik itu perlu sekali dari rumah, terutama dari orang tua siswa tersebut. Kemudian dukungan selanjutnya yaitu dari kepala sekolah. Kepala sekolah berkolaborasi dalam menghubungkan keterlibatan dengan teman sejawat, sehingga kita sebagai guru di sekolah kita ini ketika ada masalah dengan siswa kita, terutama tentang karakter atau budaya mereka di sekolah kita ini, kita bisa konsultasikan kepada kepala sekolah kita, mencari solusi yang terbaik bagaimana, sehingga nantinya dengan adanya solusi tersebut bisa lebih baik lagi ke depannya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah kepada teman sejawat. Contohnya saya kepada panjenengan semua, Bapak Ibu guru, itu adalah teman sejawat saya, panjenengan. Kalau saya ada masalah tentang budaya positif yang ada di sekolah, tentang karakter anak-anak kita di sekolah, tentang kebiasaan di sekolah kita, saya bisa mengkonsultasikan kepada panjenengan semua. Apa yang harus kita laksanakan, yang harus kita biasakan, sehingga benar-benar menjadi budaya di sekolah kita ini. Lanjut ya. Nah, ini contoh-contoh budaya positif yang sudah dilaksanakan di sekolah kita. Yang pertama adalah membuat kesepakatan kelas. Ini contohnya, salah satunya ada di kelas Bapak Ari. Kemarin mohon izin saya foto. Ini bagus Bapak ya. Ini saya harap nanti di kelas yang lain ada, karena ini adalah merupakan aturan yang ada di kelas yang sudah disepakati, sehingga siswa itu nantinya ketika berbuat kebiasaan yang tidak baik, kembali lagi kita ke sini. Ayo, kan kesepakatannya begini, kenapa kamu melanggar? Nah, kita kembalikan ke sini. Ini alhamdulillah di kelas 3 sudah ada.
Apa tujuannya? Menciptakan pembelajaran yang efektif, nyaman, dan menyenangkan sesuai impian siswa. Insya Allah ya. Kemudian kita sudah membiasakan belajar juga ya. Walaupun tidak di dalam kelas, anak-anak bisa belajar di luar kelas sehingga mereka itu merasa nyaman dan menyenangkan, tidak bosan. Itu sudah ada contohnya, dokumennya. Dilanjutkan. Nah, ini juga salah satu budaya positif kita, berbaris dengan memeriksa buku dan bersalaman kepada Bapak dan Ibu guru. Ini di kelas 2 waktu kemarin sudah dilaksanakan. Semoga nanti di kelas yang lain juga mengikuti. Ini adalah contoh budaya yang baik. Tujuannya menanamkan disiplin, tertib, tanggung jawab, serta membentuk perilaku. Selain itu, pemeriksaan buku juga bertujuan untuk menumbuhkan kebiasaan bagi siswa-siswi untuk hidup rapi dan bersih. Karena masih banyak bukunya anak-anak yang hitam-hitam, Bapak Ibu guru ya. Jadi kalau pas makan itu takut-takut mereka itu kena cacing. Cacingnya bisa masuk ke dalam perut. Tapi naudzubillah, semoga tidak terjadi. Dengan begini anak-anak bisa jadi tertib, lebih tertib, tidak serobotan, lebih disiplin lagi masuk kelasnya. Silakan. Kemudian ada budaya positif di sekolah kita, yaitu berdoa sebelum belajar dengan membaca surat pendek, yakni juz 30 sesuai jenjang. Ini sudah kita laksanakan. Semoga nanti lebih kita tingkatkan lagi, sehingga walaupun bukan pelajaran agama Islam tetap bisa membaca juz 30. Karena di kelas itu saya yakin sudah ada anak yang bertanggung jawab dalam hal ini. Jadi kita tunjuk satu anak untuk memimpin di depan. Kita laksanakan setiap hari, tidak hanya ketika ada pembelajaran agama Islam saja. Insya Allah mereka akan mudah menghafal dan lancar. Dan yang tak kalah pentingnya, ketika pas perlombaan saya bisa mencari bibit untuk hifdzul Qur'annya ini, Bapak Ibu. Dimulai dari mana? Dimulai dari seperti ini awalnya. Dari membaca juz amma, juz 30 setiap hari. Jadi tidak hanya ketika ada pelajaran agama saja. Semoga nanti kita bisa meningkatkan. Kemudian lanjut, kebiasaan agama Asmaul Husna. Oh, ini video. Berupa video ini, Ibu, jadi karena terlalu besar tidak bisa disetel di sini. Membaca Asmaul Husna. Insya Allah kita bisa mengistiqomahkan ya. Karena anak-anak rata-rata sudah hafal dan sudah mulai cinta dengan nama-nama Allah. Semoga dengan begitu seterusnya membudaya di sekolah kita. Saya kira di sekolah utara ini, di Gusra 1 ini belum ada yang melaksanakan. Ini program kita. Namun semoga program kita ini bisa menular kepada yang lain, menularkan hal yang baik kepada sekolah yang lain. Begitu. Ini sudah dilaksanakan dari kelas 1 sampai dengan kelas 6. Di sini juga budaya positif di sekolah kita, saya masukkan setoran hafalan surat pendek juz 30 sesuai jenjang. Dan ini sudah dilaksanakan. Namun walaupun hanya 1-2 orang anak saja, semoga nantinya bisa meningkat lagi. Ini di kelas 2 ada, di kelas 3, kelas 6. Dan saya harap nanti di kelas 4-5-nya bisa menyusul budaya positif seperti ini. Nah, ini juga ada pembiasaan yang baik, budaya yang baik juga. Pembiasaan makan dan minum, harus duduk dan berdoa sebelum dan sesudah makan. Ini di kelas 1 dan di kelas 5 kemarin saya saksikan anak-anak itu sudah mulai sadar bahwa kalau makan dan minum harus sambil duduk, tidak dengan berjalan atau dengan berdiri.
dan mereka juga sudah membiasakan dengan membaca doa sebelum makan dan minum. Alhamdulillah. Jumat berzikir dan beramal. Alhamdulillah kita sudah melaksanakan bersama. Ini ada dokumennya di sini. Yang pertama, kita pernah melaksanakan di awal tahun dulu dan sampai sekarang tidak pernah berhenti di setiap hari Jumat minggu pertama dan di setiap hari santri tanggal 22 setiap bulannya. Pembiasaan sholat duha dan mengaji kelas 4, 5, dan 6 ini sudah kita laksanakan dan anak-anak sudah mulai suka, mulai senang dengan beribadah pagi, yakni sholat duha mengaji. Apa tujuannya? Meningkatkan sikap iman dan takwa kepada Allah dan disiplin dalam ibadah, serta berupaya positif untuk menumbuhkan karakter baik dan siswa. Diharapkan dengan ibadah sholat duha setiap harinya dan mengaji juz 30. Kemarin saya juga menerapkan mengaji Yasin, surat Yasin. Diharapkan nanti anak-anak itu karakternya lebih baik, Bapak Ibu. Alhamdulillah, menurut saya dari awal kemarin kita masuk total semuanya masuk itu anak-anak agak sedikit liar memang karakternya. Tapi lambat laun setelah kita biasakan hal-hal positif di sekolah kita, lumayan anak-anak kalau bertemu bapak dan ibu guru mulai bersalaman di jalan, terus menyampaikan salam, tersenyum, kemudian sesama teman sudah mulai jarang bertengkar, tidak mengejek temannya, itu mereka sudah mulai sadar dan saya sangat berbangga hati akan hal itu. Semoga nanti anak-anak kita ini benar-benar menerapkan budaya-budaya positif di sekolah kita ini dengan penuh istiqomah. Amin ya rabbal alamin. Ini ada kerja bakti setiap akhir pekan yang dilaksanakan oleh setiap kelas ya Bapak Ibu ya. Tujuannya yaitu melatih sikap siswa, mencintai lingkungan dan membentuk siswa agar berkarakter pelajar Pancasila yang bergotong royong. Kebetulan ini di kelas 2, wali kelasnya tidak ada di sini. Ini kelas 2. Kemarin alhamdulillah Bapak Evan itu kelas berapa itu yang kerja bakti itu? Kelas 6. Semoga nanti yang lain juga begitu bekerja bakti untuk memperindah dan membersihkan kotoran-kotoran yang ada di sekolah kita. Ramadan berbagi ini setiap tahun kita laksanakan. Apa tujuannya? Melatih semangat siswa untuk saling berbagi kepada sesama dan mengharapkan keberkahan di bulan Ramadan. Di bulan ini 1 bulan lagi ya, bulan depan ya, kita akan melaksanakan bulan Ramadan. Semoga lebih meningkat lagi, kita bisa berbagi kepada orang-orang yang tidak mampu lebih banyak lagi. Dan satu cita-cita saya juga, semoga kita bisa menyantuni anak yatim. Setidaknya intern dulu di sekolah kita dulu, anak-anak yatim di sekolah kita dulu kita santuni. Jika ada rezeki lebih, ada donatur, semoga nantinya bisa mengundang sekolah-sekolah yang lain untuk berbagi rezeki kepada anak yatim piatu. Amin ya rabbal alamin. Demikian hasil nyata budaya positif di sekolah kita ini, PTKSD Negeri Banjaran 1. Semoga dapat menambah pemahaman tentang budaya positif di sekolah kita oleh seluruh warga sekolah dan dapat dipraktekkan dengan berkesinambungan terus-menerus untuk mencapai impian sekolah yang kita inginkan. Sehingga sekolah kita ini bisa jaya, unggul sesuai dengan visi sekolah kita. Untuk berikutnya mungkin wakil dari Ibu Kepala Sekolah memberi tanggapan atau motivasi terhadap saya, Ibu selaku guru penggerak. Saya beri waktu kepada Ibu Andriani
Vita. Silakan Ibu. Saya mohon motivasi yang besar Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang telah memberikan waktu untuk saya. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan pada kita semuanya, sehat semuanya, untuk menanggapi aksi nyata aksi nyata 1.4. Alhamdulillah di sekolah kita sudah ada calon penggerak yaitu Bu Habibah. Sukses untuk Bu Habibah. Untuk selanjutnya kita mendukung dengan adanya aksi nyata ini. Kami di guru-guru SDN Banjaran 1 kita dukung sepenuhnya demi suksesnya Ibu Habibah sebagai guru penggerak. Motivasinya Ibu Habibah harus terus bergerak, bergerak dan menggerakkan. Semoga Bu Habibah di sini berkelanjutan untuk sekarang sebagai calon penggerak, akhirnya nanti menjadi penggerak di SD Banjaran 1 ini. Sukses untuk Bu Habibah. Kita dukung, semoga Bu Habibah sehat sampai selesai mengikuti. Semoga cepat selesai mengikuti calon penggerak ini dan sukses selalu untuk Bu Habibah. Terima kasih. Sampai di sini saja dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin dari guru-guru yang lain, Ibu Yayu mungkin mau memberi motivasi kepada saya, Ibu. Monggo Ibu. Mau memberi pertanyaan, monggo, tentang budaya positif, tanggapannya bagaimana, apa yang kurang budaya positif di sekolah kita, mungkin kita bisa tambahkan lagi di sini, Ibu. Alhamdulillah semuanya sudah bagus. Ada mungkin dari teman yang lainnya, silakan Bapak Ari, mungkin di sana juga Pak Ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktunya. Ini saya menanggapi atau bertanya. Saya tidak tahu. Saya cuma mengajukan. Untuk Bu Habibah, bagaimana kalau di sekolah kita membiasakan program 5S? Senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Karena 5S ini nantinya akan membuat sebuah kebiasaan yang positif bagi kita. Dan perubahan ini tentunya akan dimulai dari kita dulu sebagai guru-guru. Jadi kalau siswa kita disuruh, tidak mungkin. Kita dulu yang bergerak dan menggerakkan siswa nantinya. Ya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, tanggapannya luar biasa sekali. Ini memang sempat dibahas di kelompok saya kemarin waktu lokakarya. 5 hal ajaib di sekolah kita. Senyum, sapa, salam, sopan, dan santun. Memang ini harus dimulai dari kita dulu selaku guru sebagai teladan di sekolah. Jadi kalau bertemu, ya boleh dengan salam, menebarkan salam. Kalau dalam bahasa Arabnya itu afsus salam, menebarkan salam. Yang mana salam itu kan saling mendoakan. Kita mendoakan, kemudian kita didoakan kembali oleh orang yang kita beri salam. Siswa kita latih seperti itu. Mari, saya sangat setuju. Dan kita mulai dari diri kita. Gurunya tidak menganggap gurunya itu, dalam pikiran mereka itu tidak menganggap guru ini selalu suka marah terus, tidak. Jadi kalau di luar usahakan
waiting for collection. Kita tersenyum kepada siswa, senakal apapun siswa kita tersebut. Terima kasih Bapak. Sopan santun ini memang menjadi perbincangan sekarang ya Bapak. Tidak hanya di SD, tingkat SMP, SMA pun itu yang namanya kesopanan itu memang masih kurang. Dan hal ini memang perlu kerjasama. Tidak hanya kita ciptakan di sekolah, tapi kerjasama dengan orang tua di rumah, lingkungan di rumah. Kita komunikasi dengan orang tua kita, orang tua siswa kita secara intens. Tidak apa-apa, sebentar-sebentar kita WA kepada orang tua kita. Tujuannya hanya satu, untuk memperbaiki siswa kita, karakternya. Tidak ingin hal yang lain, karena kasihan masa depan mereka. Dan mereka itu adalah generasi Islam. Setidaknya generasi Islam itu mampu menunjukkan akhlak yang baik. Masa kita kalah dengan orang-orang di Jepang, negara Jepang, yang mana kalau ada orang lewat mereka menunduk, mereka berhenti, mempersilahkan. Yang berdiri di kereta api, di bis, ketika ada yang sepuh, ada yang tua, ada yang hamil, mereka berdiri, malah memberi tempat duduk kepada mereka. Seperti itu. Memang ini menjadi PR kita bersama. PR kita, kemudian warga sekolah, PR bersama. Namun kita jangan menyerah. Insya Allah, ketika kita menunjukkan hal yang baik, memberi contoh yang baik, insya Allah lambat laun anak-anak kita akan mengikuti hal itu. Terima kasih Bapak Ari, luar biasa sekali tanggapannya, usulannya. Mungkin ada lagi Bapak Hendy mungkin. Ya, Ibu Dian, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya kepada saya. Saya sedikit menanggapi Bu Habibah yang disampaikan sudah sangat bagus, materinya jelas dan sangat mudah untuk dipahami. Kemudian ada sedikit yang ingin saya tanyakan, bagaimana kita sebagai guru, apalagi yang bagi wali kelas ya Ibu ya, jika ada siswa, karena saya rasa tidak semua siswa dapat mengikuti apa yang sudah disepakati. Bagaimana jika ada satu atau dua orang siswa yang ternyata sulit sekali untuk diajak bekerja sama, melakukan kegiatan yang positif seperti itu. Jadi pendekatan kita sebagai guru ke siswanya seperti apa? Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih kembali kepada Ibu Dian, dan ini memang menjadi salah satu materi di sini. Tadi belum saya sampaikan karena waktu takut ini ya, takut panjang. Di sini ada segitiga restitusi sebenarnya. Ketika ada siswa kita membuat kasus yang tidak baik di sekolah atau di kelas, di sini ada segitiga restitusi. Jadi kita memvalidasi tindakan yang salah, kemudian menstabilkan identitas, ada juga menanyakan keyakinan. Ketika ada siswa kita membuat kasus, sebenarnya kita panggil dulu siswa tersebut, ya. Kita tanyakan kebenarannya atau kesalahannya seperti apa. Nah, ini ada keterangan. Contohnya kemarin ada anak yang membuang sampah, padahal mereka sudah ada aturannya, sudah ada. Cuma ada anak yang masih melanggar, membuang sampah sembarangan. Menstabilkan identitas dulu. Saya memanggil siswa yang bermasalah tadi. Kemudian saya tanyakan alasannya, kenapa kamu nak kok membuang sampah sembarangan? Kenapa kamu nak kok bertengkar? Kenapa kamu nak kok mengejek temannya sehingga membuat temannya menangis seumpama. Kita stabilkan dulu. Jadi tidak moro-moro kita marahi, kita judge, kita hakimi, kamu salah, tidak. Kita panggil dulu. Insya Allah di sini kita menerapkan itu ya Bapak Ibu ya. Kita panggil, kita tanyakan dulu masalahnya. Ini namanya menstabilkan identitas dulu Ibu dia. Kemudian validasi tindakan yang salah. Memang namanya anak
pasti membuat kesalahan. Tidak semuanya mengikuti aturan yang ada. Pasti ada yang melanggar. Pasti ada yang berbuat kasus. Nah, namun di sini anak setelah kita stabilkan identitasnya, setelah kita tanya kesalahannya di mana, siapa yang salah, kita tidak langsung menghakimi. Kita tanyakan sungguh-sungguh. Kamu kan tahu bahwa di kelas kita punya kesepakatan kelas. Nah, kita nyambung ke yang nomor 3. Kita punya kesepakatan kelas. Nah, kenapa kamu masih melanggar? Memang kamu boleh berbuat salah, nak. Namanya manusia. Boleh, Bu, kita bicara seperti itu. Namun, ketika ada keyakinan kelas yang sudah disepakati kamu, nak, setidaknya kamu jangan melanggar. Nah, seperti itu. Kita kembalikan ke keyakinan kelasnya. Baik, jikalau kamu sudah tahu ada keyakinan kelas, namun kamu itu melanggarnya, apa kamu mau menerima hukuman dari ibu? Nah, seperti itu. Kita mengambilinya seperti itu, pakai segitiga restitusi tadi. Nah, tentunya anak, ya walaupun tidak langsung sadar, lama-kelamaan ketika kita menghakimi mereka dengan cara seperti itu, mereka lambat laun akan meninggalkan karakter buruknya. Lambat laun. Ini terbukti di kelas 1, Bapak Ibu. Ya, di kelas 1. Kalau dulu kelas 1 sering ada yang menangis, ada yang bertengkar. Namun setelah pakai cara segitiga restitusi seperti ini, alhamdulillah kelas 1 itu mulai kalem, mulai kalem. Saya sudah melihat jarang sekali anak-anak yang bertengkar. Di kelas 3 juga sudah mulai kalem. Jadi ketika ada yang bertengkar 2 anak, ada yang melanggar 2 anak, saya usahakan pakai cara ini. Di kelas 3. Alhamdulillah di kelas 3 semangat belajarnya sudah mulai semangat, sudah jarang sekali saya copot uang, sudah jarang. Apalagi mengejek orang tua sudah jarang di sana. Sudah mulai sadar. Jadi seperti ini caranya ya Budian. Kita pakai langkah-langkah segitiga restitusi. Yang pertama kita stabilkan identitas dulu, kita validasi dulu tindakan yang salah, kemudian kita kembalikan kepada keyakinan kelas atau kesepakatan kelas yang sudah disepakati bersama di kelas tersebut. Sehingga anak-anak tidak lagi melanggar aturan yang ada. Walaupun ada, tapi belum salah. Ya, alhamdulillah di sekolah kita mulai kalem. Ya, begitu. Ada pertanyaan lagi, Ibu Ika, selamat datang. Ada yang perlu ditanggapi lagi mungkin tentang budaya positif di sekolah kita? Ada yang mau ditambah mungkin atau bagaimana? Sudah cukup? Sudah cukup? Baik. Sekali lagi kita berharap semoga sekolah kita lebih maju lagi, lebih jaya lagi, lebih berkarakter lagi ya, menonjolkan budaya positif yang kita punya di sekolah ini, sehingga sekolah kita tidak dipandang sebelah mata, tidak hanya dalam bidang prestasi akademiknya, juga dalam prestasi karakternya. Itu yang kita harapkan, sehingga sekolah kita dapat mencetak anak-anak yang soleh-solehah, berkarakter mulia, berakhlak mulia, cerdas dan mandiri. Amin. Semoga tercapai. Ada yang mau bacakan doa? Bapak Ali mungkin? Tidak pasti. Sebisanya Pak Ali. Aku selamat pakai anu ini. Monggo. Untuk selanjutnya pembacaan doa yang akan dibacakan oleh Bapak Ali agar penyampaian materi ini bermanfaat untuk kita semua. Disilakan Bapak Ali.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ari dan saya sekali lagi selaku calon guru penggerak di Banjaran 1 ini, Bapak Ibu, saya menyampaikan terima kasih yang tak terhingga atas doa dan dukungannya. Semoga saya lancar mengikuti ini, Bapak Ibu ya. Tidak muluk-muluk kita saya, hanya satu, semoga diberi kemudahan dan kelancaran sampai selesai, sampai tuntas. Terima kasih. Saya selaku penyampaian materi budaya positif pada pagi hari ini mengucapkan terima kasih yang tak terhingga dan mohon maaf apabila ada ucapan saya yang kurang berkenan di hati Bapak dan Ibu sekalian. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.